Harga emas sempat turun sebelum bangkit kembali di tengah investor kompak mengambil keuntungan setelah mencapai rekor tertinggi. Ya, harga emas bangkit dari koreksi dalam terdampak aksi profit taking usai mencatat rekor baru. Harga minyak turun tipis namun masih berada di laju tertinggi bulanan. Sementara harga batu bara terkerek naik di tengah sentimen positif dari India. Harga emas sempat turun sebelum bangkit kembali di tengah investor kompak mengambil keuntungan setelah mencapai rekor tertinggi. Di perdagangan Kamis, harga emas dunia turun 0,08% di level 5.394,88 dolar Amerika per troy ounce. Intraday harga emas sempat menyentuh level tertinggi di 5.593,82, kemudian berbalik arah melemah dalam 4% di level 5.109,62 dolar Amerika. Sementara di Jumat pagi, harga di pasar spot kembali menguat 0,3% di level 5.409,64 dolar Amerika per troy ounce. Mengutip Reuters, harga minyak dunia bergerak di dekat level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir di Jumat pagi waktu Asia dan bersiap mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam beberapa tahun, seiring kemungkinan serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Melansir Reuters, minyak mentah Brent turun 21 sen di 70,5 dolar Amerika per barel setelah sehari sebelumnya melonjak 3,4%. Sementara itu minyak WTI turun 39 sen di 65,03 Amerika per barel setelah menguat 3,4% di sesi sebelumnya. Harga batubara mayoritas menguat di Kamis waktu setempat seiring sentimen positif dari India yang mengklasifikasikan batubara kokas sebagai mineral kritis untuk mempercepat eksplorasi dan memperkuat pasokan bagi industri baja. Kebijakan ini diharapkan mendorong aktivitas pertambangan dengan memangkas berbagai hambatan regulasi. Mengutip Refinitiv, harga batubara Newcastle untuk Januari 2026 untuk pengiriman Februari 2026 melejit 2,25 dolar Amerika menjadi 111,75 dolar Amerika per ton. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, lantas bagaimana dengan update terkini dari harga komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami? Kita akan simak kembali infografis berikut ini. Di mana untuk pergerakan harga komoditas minyak WTI mengalami pelemahan sekitar 2,39%, berada di level 64,19 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara nikel mengalami pelemahan 2,39% di level mengalami penguatan di level 17.844 dolar Amerika per metric ton. Dan beberapa komoditas lainnya yaitu dia emas mengalami penguatan sekitar 2,85% di level 5.203,84. CPO juga bergerak di level di posisi Rp4.247 Malaysia per ton. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Nilai tukar rupiah kembali tertekan menjelang libur akhir pekan di tengah volatilitas indeks dolar Amerika Serikat yang masih tinggi. Dikutip data RTI, hingga perdagangan Jumat siang rupiah melemah 0,2% di level 16.770 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya rupiah dibuka melemah 0,18% di level 16.775 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks dolar Amerika di Jumat pagi mengalami penguatan sekitar 0,16% di level 96,430. Dan setelah di perdagangan sebelumnya melemah 0,17% di level 96,283. Ya, di sisi lain pada saat pasar global begitu dolar Amerika Serikat masih membayangi rupiah yang saat ini berada di jalur penurunan mingguan untuk pekan kedua berturut-turut. Namun demikian volatilitas tetap tinggi seiring dengan meningkatnya tensi geopolitik. Tekanan muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang berpotensi mengenakan tarif terhadap negara-negara yang memasok minyak ke Kuba. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan dari valuta asing, bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang global lainnya.
Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, terhadap dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp16.787 per dolar. Kemudian Euro Rp20.099, kemudian pound sterling Rp23.102, kemudian terhadap yen Jepang Rp109,03. Ya, pemirsa, PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk atau DSSA berencana untuk melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:25. Rencana aksi korporasi ini akan minta persetujuan terlebih dahulu kepada pemegang saham dalam RUU PSLB di 11 Maret 2026. Mengutip prospektus manajemen PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk menjelaskan aksi korporasi ini dilakukan seiring harga saham perseroan yang relatif tinggi sehingga nilai pembelian satu lot saham dinilai hanya terjangkau oleh sebagian kecil investor. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya likuiditas perdagangan saham DSSA di Bursa Efek Indonesia. Melalui stock split, perseroan berharap harga saham DSSA menjadi lebih terjangkau dan dapat menarik basis investor yang lebih luas. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pemegang saham serta mendorong volume perdagangan dan likuiditas saham. Perseroan menyampaikan bahwa jumlah saham beredar akan meningkat signifikan dari yang saat ini 7,7 miliar saham menjadi sekitar 192,6 miliar saham setelah stock split. Seiring dengan itu, nilai nominal saham akan turun dari Rp25 per saham menjadi Rp1 per saham. Pelaksanaan stock split tidak akan mengubah hak atau nilai kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham. Perseroan juga mengungkapkan telah mengantongi persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia atas rencana tersebut di 20 Januari 2026. Adapun jadwal perdagangan saham dengan nominal baru direncanakan dimulai di 7 April 2026 setelah berakhirnya perdagangan saham dengan nominal lama sehari sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengestimasi nilai kapitalisasi pasar yang harus diserap akibat kenaikan free float menjadi 15% mencapai Rp203 triliun. Dan dari kebijakan ini terdapat terhadap 327 emiten existing di Bursa Efek Indonesia. Perubahan ini merupakan respon terhadap masukan Morgan Stanley Capital International terkait keterbukaan dan investability pasar modal Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan aturan free float 15% akan diterapkan bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah tercatat di bursa. OJK juga menyiapkan mekanisme exit policy bagi emiten yang tidak mampu memenuhi ketentuan dalam jangka waktu tertentu, termasuk potensi delisting melalui mekanisme pengawasan pasar. Berdasarkan simulasi OJK dalam paparan rapat Komisi 11 DPR di Desember 2025 lalu, perubahan free float menjadi 15% akan mendorong peningkatan kebutuhan penyerapan market cap hingga Rp203 triliun. Jumlah perusahaan yang harus menyesuaikan free float diperkirakan mencapai 327 perusahaan. Rata-rata free float perusahaan tercatat diproyeksikan meningkat dari 23,34% menjadi 30,22%. Langkah ini dinilai sejalan dengan keinginan MSCI untuk tetap memasukkan saham Indonesia dalam indeks global. Sebelumnya MSCI menyoroti kebijakan free float Indonesia yang memicu penundaan proses rebalancing indeks dan memberi tekanan terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari perdagangan. Sementara itu, pemerintah menegaskan dukungan terhadap kebijakan peningkatan free float untuk memperkuat daya saing pasar modal nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan, kebijakan ini akan mendekatkan standar pasar Indonesia dengan negara lain di kawasan. Ia menjelaskan free float bursa Malaysia dan Jepang berada di level 25%, sementara Indonesia akan setara dengan Thailand di level 15%. Adapun Singapura, Filipina, dan Inggris berada di kisaran 10%. Berbagi sumber IDX Channel.